Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dongeng Rakyat, tempat di mana kisah-kisah legendaris, penuh cinta, perjuangan, dan keajaiban, dihidupkan kembali untuk menginspirasi kita semua. Pada episode kali ini, kita akan menyimak kisah cinta yang abadi dari Tiongkok, yaitu legenda Sampek Engtai, kisah tentang dua insan yang dipisahkan oleh dunia, tapi dipersatukan oleh cinta hingga akhir hayat. Dan jika kamu punya cerita rakyat dari daerahmu yang ingin kami dongengkan di channel ini, atau bahkan ingin namamu menjadi salah satu tokoh dalam cerita kami, langsung saja hubungi tim Dongeng Rakyat melalui WhatsApp di nomor 085815589844. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Selamat mendengarkan. Angin musim semi bertiup lembut di negeri Ju, menyapu kelopak bunga persik yang jatuh dari pohonnya. Di desa Huiji, sebuah rumah besar dengan atap melengkung dan dinding berhias ukiran naga berdiri megah. Di dalam rumah itu, hiduplah seorang gadis muda bernama Ju Yingtai, biasa dipanggil Engtai. Ia adalah putri tunggal dari keluarga Ju, keluarga kaya dan terhormat yang hidup berkecukupan dari perdagangan sutra. Engtai bukanlah gadis biasa. Di balik kecantikannya yang tenang, dengan mata lembut seperti air dan senyum semanis bunga plum, ia memiliki kecerdasan yang tajam dan keinginan kuat untuk belajar. Namun pada masa itu, pendidikan tinggi hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Kaum wanita diharapkan tinggal di rumah, belajar menyulam, memasak, dan menunggu lamaran pernikahan dari pria yang dianggap pantas oleh keluarga. Ayah Engtai, Tuan Ju, seorang pria berkumis tebal dengan suara berat dan otoritas yang tak tergoyahkan, selalu bersikeras bahwa tempat seorang perempuan adalah di dalam rumah. Namun Engtai, yang tumbuh dengan membaca buku-buku filsafat dan puisi klasik diam-diam dari koleksi ayahnya, merasakan dunia di luar jauh lebih luas daripada yang diizinkan untuknya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika cahaya lentera menari-nari di dinding, Engtai mendekati ibunya. "Bu, izinkan aku pergi ke Hangzhou. Di sana ada akademi terkenal, tempat para sarjana belajar. Aku ingin menjadi seperti mereka," ucapnya lirih. Ibunya, Nyonya Ju, yang lembut dan penuh kasih, terdiam sejenak. Ia tahu bahwa permintaan putrinya melanggar adat dan berisiko besar. Tapi ia juga melihat api di mata Engtai, api yang sama yang dulu pernah ia miliki sebelum hidupnya dikekang adat dan harapan keluarga. "Engtai," kata ibunya lembut, "jika kau benar-benar ingin menuntut ilmu, maka kau harus menyamar sebagai laki-laki. Dunia tidak akan menerimamu sebagai dirimu sendiri." Dan begitulah, beberapa hari kemudian, Engtai memotong rambut panjangnya, menggantikan hanfu anggunnya dengan jubah pelajar, dan mengenakan topi bulat khas para sarjana muda. Ia tidak lagi menjadi Ju Yingtai, gadis keluarga bangsawan, melainkan Ju Yingtai, pemuda calon sarjana yang hendak belajar di Akademi Hangzhou. Dengan berat hati, orang tuanya melepaskan kepergiannya, mengantar sampai ke gerbang desa. Tak seorang pun tahu, bahwa langkah kaki Engtai menuju Hangzhou adalah langkah menuju takdir yang tak bisa dielakkan. Sebuah takdir yang mempertemukannya dengan cinta sejatinya, Liang Shanbo, yang kelak akan mengubah hidup mereka berdua untuk selamanya. Langit mendung menggantung di atas jalur pegunungan menuju Hangzhou saat Engtai menunggang kuda kecilnya, ditemani seorang pelayan setia. Ia belum tahu bahwa tak jauh dari sana, seorang pemuda sederhana bernama Shanbo juga sedang dalam perjalanan ke akademi yang sama, dan bahwa pertemuan mereka akan menjadi kisah cinta yang akan dikenang sepanjang masa. Akademi Hangzhou berdiri megah di tepi danau, dikelilingi pepohonan bambu dan taman yang tertata rapi. Suasana tenang dan penuh wibawa menyelimuti kompleks pendidikan ini, tempat ratusan pemuda dari seluruh penjuru negeri datang untuk belajar kitab-kitab klasik, puisi, sejarah, dan filsafat Konfusius. Di pagi yang sejuk, Engtai tiba di pelataran akademi, jubah biru pelajarnya berkibar lembut. Matanya menatap sekeliling, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang kini harus dihadapinya sebagai seorang pria. Ia menyembunyikan kecemasan di balik sikap tenang dan pandangannya yang fokus. Saat ia berjalan melewati gerbang utama, seorang pemuda lain menabraknya secara tak sengaja. Gulungan kertas yang dibawa keduanya jatuh berserakan di tanah. "Maaf. Aku tak melihatmu," kata pemuda itu sambil membungkuk cepat. Wajahnya ramah, dengan alis tebal dan mata jernih penuh semangat. Ia adalah Liang Shanbo, pemuda cerdas dari keluarga sederhana di daerah Yin, yang rela menempuh perjalanan jauh demi ilmu. Engtai tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, aku juga tidak berhati-hati," katanya, berusaha menjaga suara agar terdengar maskulin. Mereka saling membantu mengambil gulungan kertas. Dalam detik-detik itu, sesuatu yang aneh terasa di hati Engtai. Ia tidak mengerti apa yang sedang ia rasakan. Tapi ada kehangatan yang muncul dari senyum Shanbo. Begitu tulus.
begitu akrab, seolah mereka telah mengenal sejak lama. Aku Liang Shanbo, kata Shanbo sambil mengulurkan tangan. Kau pasti murid baru juga? Ju Yingtai, jawab Engtai, menyebutkan namanya dengan identitas barunya. Setelah perkenalan singkat itu, mereka berjalan menuju ruang kepala akademi bersama. Kebetulan, mereka ditempatkan di ruang asrama yang sama. Hari-hari berikutnya, mereka belajar bersama, tidur di ranjang bertingkat, makan dari mangkuk yang sama, dan menulis puisi bergantian di malam hari. Hubungan mereka pun menjadi sangat akrab, seperti saudara kandung. Namun di balik kebersamaan itu, Engtai menyimpan perasaan yang tak bisa diungkap. Ia mulai jatuh cinta pada Shanbo, namun Shanbo tidak mengetahui bahwa teman sekamarnya adalah seorang gadis. Ia hanya menganggap Engtai sebagai sahabat terbaik yang pernah ia temui. Banyak malam Engtai termenung menatap langit dari jendela kamar. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta ini salah? Bagaimana jika Shanbo tahu siapa diriku sebenarnya? Akankah dia menjauh? Ataukah dia akan mencintaiku juga? Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Tahun pertama mereka di akademi menjadi masa paling indah dalam hidup Engtai. Ia tertawa, menangis, dan tumbuh bersama pria yang diam-diam telah mencuri seluruh hatinya. Tapi ia juga tahu bahwa penyamaran tidak bisa berlangsung selamanya. Dan sementara cinta di hatinya tumbuh semakin kuat, bayang-bayang kenyataan mulai mengintai, bahwa pada akhirnya, rahasia harus terbuka, dan takdir tak bisa ditunda. Musim panas menyelimuti Hangzhou dengan aroma harum dari bunga teratai yang bermekaran di kolam dekat akademi. Suasana belajar semakin sibuk karena para pelajar bersiap menghadapi ujian penting yang menentukan kelanjutan studi mereka. Di antara mereka, Engtai dan Shanbo tetap menjadi sepasang sahabat tak terpisahkan, belajar bersama di bawah sinar lentera, berdiskusi di bawah pohon willow, dan terkadang, berjalan-jalan sore menyusuri danau sambil membaca puisi. Namun, Engtai tahu waktunya di akademi sudah tidak lama lagi. Ayahnya mengirim surat, memintanya pulang karena usianya sudah cukup untuk menikah. Meski Engtai menolak keras dalam hati, ia tak bisa menolak perintah keluarga. Ia sadar, penyamarannya tak bisa berlangsung selamanya. Di sisi lain, Shanbo mulai merasa ada yang berubah. Entah sejak kapan, hatinya berdebar saat melihat Engtai tersenyum. Ia sering memandangi wajah sahabatnya yang halus dan anggun, merasa ada sesuatu yang lembut dan tak biasa dari pemuda ini. Aneh sekali, gumam Shanbo pada suatu malam, saat ia menulis puisi. Mengapa aku merasa seperti ini terhadap sahabatku sendiri? Di kamar, Engtai termenung. Dalam dadanya berkecamuk kegelisahan. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, tentang siapa dirinya, tentang cintanya, tetapi takut jika Shanbo akan marah atau menganggapnya pengkhianat. Akhirnya, di suatu pagi yang cerah, Engtai memberanikan diri. Mereka duduk di tepi danau, tempat biasa mereka membaca puisi bersama. Shanbo, ucap Engtai, menatap permukaan air yang tenang, sebentar lagi aku harus pulang. Ayahku memintaku kembali. Shanbo menoleh cepat, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Kau akan pergi? Tapi kenapa mendadak? Waktuku di akademi memang sudah hampir habis, jawab Engtai pelan. Dan, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Shanbo menunggu, matanya menatap sahabatnya dengan cemas. Jika kau ke rumahku suatu hari nanti, aku akan mengenalkanmu pada saudara perempuanku, kata Engtai perlahan, mencoba memberi petunjuk. Ia sangat mirip denganku. Bahkan, hampir seperti cerminan diriku. Shanbo mengerutkan dahi, bingung. Saudara perempuanmu? Engtai mengangguk, tersenyum penuh makna. Kau akan menyukainya. Aku yakin. Shanbo tertawa kecil, meski masih tidak mengerti maksudnya. Kalau begitu, aku akan datang. Aku ingin bertemu dengannya. Engtai berdiri, mencoba menyembunyikan rasa sedihnya. Ia ingin berkata lebih, tapi lidahnya keluh. Maka ia hanya berbisik, jangan terlalu lama, Shanbo. Waktuku tak banyak. Hari perpisahan pun tiba. Engtai menatap bangunan akademi untuk terakhir kalinya, dengan air mata di pelupuk mata. Ia memeluk Shanbo erat, pelukan yang bagi Shanbo terasa berbeda. Ada kehangatan yang menusuk, ada kehilangan yang belum dimengerti. Ketika kereta Engtai perlahan meninggalkan gerbang akademi, Shanbo berdiri mematung, dadanya terasa kosong. Ia tidak tahu bahwa yang baru saja pergi adalah gadis yang mencintainya sepenuh hati. Hari-hari berlalu dengan hampa bagi Liang Shanbo. Sejak kepergian Engtai dari akademi,
hidupnya terasa sunyi. Meskipun ia tetap belajar dan bergaul dengan pelajar lain, tidak ada lagi tawa khas Engtai, tidak ada lagi diskusi hangat atau jalan-jalan di tepi danau yang menenangkan hati. Setiap kali ia melihat tempat duduk kosong di kelas atau mendengar angin meniup kelopak bunga di taman, hatinya merasakan kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Ia merindukan sahabatnya, namun juga merasa, lebih dari sekadar rindu. Ada dorongan dalam dirinya untuk segera menemui saudara perempuan yang disebut-sebut Engtai sebelum pergi. "Kenapa aku tak pernah merasa seperti ini kepada siapapun sebelumnya?" bisiknya suatu malam sambil menatap langit dari jendela kamarnya. "Apakah mungkin aku jatuh cinta?" Akhirnya, setelah berminggu-minggu menahan rasa, Shanbo memutuskan untuk memenuhi janjinya. Ia akan mengunjungi rumah Engtai. Dengan membawa beberapa buku dan hadiah kecil sebagai tanda hormat, ia menempuh perjalanan ke Huiji, tempat keluarga Ju tinggal. Perjalanan itu tidak mudah. Jalanan berbatu, cuaca tidak bersahabat, dan jarak yang jauh membuat tubuhnya letih. Tapi hatinya penuh semangat. Ia tak sabar untuk bertemu dengan saudara perempuan, Engtai, yang entah mengapa, dalam bayangannya, selalu terlihat seperti Engtai sendiri. Sore itu, kereta yang ditumpanginya tiba di depan rumah besar keluarga Ju. Gerbangnya tinggi, dengan ukiran naga dan singa batu di sisi kanan kiri. Pelayan segera menyambutnya dan membawanya masuk ke ruang tamu yang megah. Tak lama kemudian, seorang gadis berjalan masuk. Langkahnya anggun, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya, wajah yang sangat dikenalnya. Shanbo tertegun. Napasnya tercekat. "Engtai?" gumamnya, nyaris tak percaya. Gadis itu tersenyum. "Selamat datang di rumahku, Shanbo." Suasana seketika hening. Shanbo berdiri dari duduknya, matanya lebar menatap gadis yang selama ini ia kira sebagai sahabat laki-lakinya. "Kau, selama ini," suaranya bergetar, "kau adalah seorang wanita?" Engtai mengangguk, perlahan menunduk, takut akan reaksi Shanbo. "Aku terpaksa menyamar agar bisa belajar di akademi. Aku tahu aku telah menipumu, tapi aku tak punya pilihan lain. Dan selama itu, aku..." Shanbo melangkah mendekat. Wajahnya tidak marah, justru penuh keterharuan. Ia mengulurkan tangannya, mengangkat dagu Engtai agar mereka bisa saling menatap. "Aku bodoh karena tak menyadarinya lebih cepat," katanya lembut. "Perasaan ini, ternyata sejak awal memang cinta. Aku mencintaimu, Engtai." Air mata jatuh dari mata Engtai. Selama ini ia takut kebenaran akan memisahkan mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka pun duduk di taman belakang rumah, berbincang lama, tertawa, dan mengenang semua yang telah mereka lalui bersama di akademi. Saat senja mulai turun, Shanbo menggenggam tangan Engtai dan berkata, "Aku akan segera melamar. Kita akan bersama, seperti yang seharusnya sejak awal." Namun Engtai diam. Di balik senyum harunya, ada luka yang ia simpan. Ia tahu, ada kenyataan pahit yang belum Shanbo ketahui. Karena ketika ia pulang ke rumah, orang tuanya telah menjodohkannya dengan pria lain, seorang bangsawan kaya yang bisa menaikkan status keluarganya. Dan meski hati Engtai menolak, ia tak punya kuasa untuk membantah keputusan ayahnya. Dalam hatinya, Engtai berdoa agar Shanbo tidak terlambat, sebelum semuanya benar-benar direnggut oleh takdir. Hari itu, langit Huiji diselimuti awan kelabu. Suasana yang biasanya cerah di rumah keluarga Ju kini terasa berat dan dingin, meski bunga-bunga di taman bermekaran seperti biasa. Engtai duduk di kamarnya, menatap cermin. Ia mengenakan pakaian sutra lembut berwarna merah muda, wajahnya dibubuhi bedak tipis, namun sorot matanya kosong. Ia baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada Shanbo. Perpisahan yang pahit. Dalam pelukan terakhir mereka, Engtai belum mampu mengatakan yang sebenarnya, bahwa ayahnya telah menjodohkannya dengan Ma Wencai, putra seorang pejabat tinggi yang terkenal angkuh dan kejam. Ayahnya, Tuan Ju, telah menerima lamaran itu tanpa persetujuan Engtai. Bagi keluarga Ju, perjodohan ini adalah kemajuan. Tapi bagi Engtai, itu adalah vonis hukuman. Sementara itu, Shanbo kembali ke Yin dengan hati penuh sukacita. Ia sudah membulatkan tekad, ia akan kembali ke Huiji, membawa lamaran resmi dan memohon restu pada Tuan Ju. Dalam benaknya, Engtai akan menjadi istrinya, dan mereka akan hidup bersama dalam cinta dan keharmonisan. Namun, tak lama setelah ia tiba di rumah, kabar buruk datang melalui seorang pelayan yang dikirim secara diam-diam oleh Engtai. "Engtai telah dijodohkan dengan Ma Wencai," kata si pelayan lirih.
pernikahan mereka akan dilangsungkan musim gugur ini. Maafkan Nona, dia tidak bisa melawan kehendak ayahnya. Shanbo terdiam. Napasnya tercekat. Surat di tangannya jatuh ke tanah, hancur bersama harapannya. Tidak, ini pasti salah paham, katanya, meski wajahnya sudah pucat. Ia segera menulis surat, memohon penjelasan langsung dari Eng Tai. Namun surat itu tak pernah sampai ke tangannya, dicegat oleh Tuan Ju yang sudah mencium niat Shanbo. Shanbo bahkan mencoba datang langsung ke rumah Eng Tai, tapi gerbang besar keluarga Ju kini tertutup rapat, dan penjaga tak mengizinkannya masuk. Hari-hari berikutnya, Shanbo jatuh sakit. Hatinya lah yang lebih dulu hancur sebelum tubuhnya ikut menyerah. Ia tak makan, tak berbicara, hanya menatap langit dari ranjangnya. Wajahnya yang dulu cerah berubah pucat, matanya meredup seperti pelita yang kehabisan minyak. Sahabat-sahabatnya mencoba membujuknya untuk bangkit, tapi Shanbo hanya tersenyum pahit. Untuk apa aku hidup, jika belahan jiwaku direnggut oleh dunia yang tak mengerti cinta sejati? Dalam demamnya, ia memanggil nama Eng Tai berulang kali. Dan pada malam yang sepi, di bawah cahaya rembulan yang pucat, Liang Shanbo menghembuskan napas terakhir, dengan nama Eng Tai sebagai bisikan penutup bibirnya. Berita kematiannya menyebar ke seluruh negeri, dan akhirnya sampai ke telinga Eng Tai. Saat ia mendengarnya, ia pingsan di tempat. Hatinya remuk, ia telah kehilangan cinta sejatinya karena aturan dan kehendak orang tua. Ia mengurung diri, menolak makan dan bicara selama berhari-hari. Namun pernikahan tetap dipaksa berjalan. Eng Tai tidak punya pilihan. Ia akan dijemput untuk diarak menuju rumah Ma Wencai sebagai pengantin. Tapi Eng Tai punya rencana lain. Musim gugur datang dengan angin yang dingin dan daun-daun kuning berguguran, seolah ikut meratapi kisah cinta yang belum selesai. Desa Huiji bersiap menyambut arak-arakan pernikahan besar. Di rumah keluarga Ju, Eng Tai duduk diam dalam balutan pakaian pengantin merah, wajahnya terselubung kain tipis, tangan gemetar memegang bunga melati yang ditaruh di pangkuannya. Orang-orang memuji kecantikannya, memuja keberuntungan Ma Wencai, tapi tak satu pun tahu bahwa di balik kerudung itu, Eng Tai menyimpan rencana terakhir, rencana yang tak bisa dihalangi siapapun, bahkan oleh ayahnya sendiri. Sebelum berangkat, ia berlutut di hadapan ayahnya. "Ayah," katanya pelan, "aku mohon satu permintaan kecil sebelum aku menikah." Tuan Ju yang tengah diliputi rasa bangga karena putrinya akan menjadi menantu keluarga pejabat, mengangguk sambil tersenyum. "Apapun yang kau minta, akan ayah kabulkan hari ini." Eng Tai menunduk dalam, menyembunyikan air mata yang jatuh. "Aku mohon, izinkan rombongan pengantin melewati makam Liang Shanbo. Sekadar memberi penghormatan terakhir kepada sahabatku yang telah tiada." Tuan Ju terdiam sejenak. Ia tahu Eng Tai dan Shanbo sangat dekat semasa belajar di akademi. Permintaan itu tampak wajar. Ia pun menyetujui tanpa curiga. Sore harinya, arak-arakan pun dimulai. Iring-iringan kuda, tandu, dan para pemain musik mengiringi perjalanan Eng Tai menuju rumah keluarga Ma. Penduduk desa berkerumun menyaksikan kemegahan pesta itu. Tapi Eng Tai hanya diam, menatap ke depan dengan mata kosong. Saat rombongan melewati bukit kecil di pinggir desa, hujan gerimis mulai turun. Di sanalah makam Liang Shanbo berada, dikelilingi rerumputan liar dan batu nisan sederhana dengan ukiran namanya. Tandu berhenti atas permintaan Eng Tai. Ia turun perlahan, mendekati makam. Pelayan dan penjaga menatap heran, namun tak berani menghalangi. Angin bertiup kencang, seolah ikut menggetarkan alam. Eng Tai berdiri di depan makam, lalu berlutut perlahan. "Shanbo," bisiknya dengan suara bergetar, "aku datang, tapi bukan untuk selamat. Aku datang untuk menyusulmu." Tiba-tiba, petir menggelegar. Angin menderu, dan di hadapan semua orang, tanah di sekitar makam Liang Shanbo retak, membentuk celah besar yang menganga. Teriakan panik terdengar dari para pengiring. Beberapa melarikan diri, mengira ini adalah kutukan atau tanda ketidaksenangan roh. Namun Eng Tai tetap tenang. Ia menoleh ke belakang, menatap langit yang kelam, dan tersenyum untuk terakhir kalinya. "Aku memilih cinta daripada hidup yang palsu." Dan dalam sekejap, ia menjatuhkan diri ke dalam liang yang terbuka itu, ke dalam makam kekasihnya. Tangisan dan teriakan menggemuruh dari para pelayan. Tanah tiba-tiba menutup kembali, seolah ditelan bumi. Hujan deras turun seketika, mengguyur seluruh rombongan pengantin. Tandu terbalik, bunga-bunga beterbangan. Arak-arakan bubar dalam kekacauan. Makam Liang Shanbo kini berdampingan dengan Eng Tai.
Dan dari tanah yang menyatu itu, kabarnya, tumbuh dua batang pohon, saling melilit satu sama lain, tidak bisa dipisahkan oleh waktu maupun musim. Orang-orang percaya, itulah wujud jiwa mereka yang bersatu dalam kematian, ketika dunia tak mengizinkan cinta mereka bersatu dalam hidup. Sejak peristiwa tragis itu, makam Liang Shanbo dan Zhu Engtai menjadi tempat ziarah bagi banyak orang dari seluruh penjuru negeri. Mereka datang membawa bunga, dupa, dan doa. Bukan hanya untuk mengenang, tetapi untuk mengambil pelajaran dari cinta yang tak pernah menyerah. Dua batang pohon yang tumbuh di atas makam itu menjadi simbol cinta yang tak terpisahkan. Akar mereka menjalar saling melilit, ranting mereka bertaut di udara, dan bunga-bunga yang bermekaran selalu datang berpasangan, seolah-olah alam sendiri memberkati cinta mereka. Legenda Sampek dan Engtai pun menyebar luas, diceritakan dari mulut ke mulut, ditulis dalam syair dan drama, dilukis dalam gulungan kain, hingga menjadi kisah abadi dalam budaya Tiongkok. Di kota Ningbo, tempat asal Liang Shanbo, dibangun sebuah kuil kecil untuk mengenang mereka. Di sana, sepasang burung kupu-kupu selalu terlihat berterbangan di musim semi. Warga percaya bahwa itu adalah roh Liang Shanbo dan Engtai yang telah bereinkarnasi, hidup dalam kebebasan dan cinta tanpa batas. Banyak pasangan yang datang berdoa di kuil itu, memohon agar cinta mereka tetap kuat dan tidak terhalang oleh restu orang tua, kasta, atau kekayaan. Mereka mempercayai bahwa cinta sejati seperti milik Sampek dan Engtai akan selalu menemukan jalannya, meski harus melewati rintangan, penderitaan, bahkan kematian. Dan pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang cinta dua insan. Ini adalah kisah tentang keberanian untuk mencintai. Tentang kesetiaan dalam duka. Tentang jiwa-jiwa yang bersatu bukan karena nasib, tetapi karena pilihan. Selamanya, nama Liang Shanbo dan Zhu Engtai akan hidup dalam hati mereka yang percaya bahwa cinta sejati itu tidak pernah mati. Itulah akhir dari kisah cinta legendaris Sampek dan Engtai, dua insan yang berani mencintai di tengah tekanan tradisi dan perjodohan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan. Meski dunia memisahkan, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalan untuk bersatu, bahkan hingga ke alam keabadian. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk mencintai dengan hati yang jujur dan menjaga cinta dengan ketulusan. Terima kasih telah menyimak cerita ini di channel Dongeng Rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.